yang jumlah 39 orang yang memberikan santunan baik anak yatim ataupun orang tua jompo. Ya simbolis. Nah, alam. Bau nahuli ya. Anu santunan kepada anak yatim dan orang tua jompo yang tadi disaksikan adalah perwakilan dari yang lainnya itu akan diberikan oleh ketua kelompok masing-masing. Acara berikutnya adalah sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Organisasi Tunas Muda. Kepada Bapak Haji Qodri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم لقاء ربه وبعد. Sejenak mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan bertemu, bermuajahah, bermusafahah, bermudzakarah dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi agung kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama hingga akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang hormati, ucapan syukur dan terima kasih tiang. Ucapan syukur karena pada kesempatan pertemuan mudzakarah pada tahun ini, alhamdulillah kita mendapatkan peningkatan baik itu volume pendapatan tahunan kita maupun pembagian infak berupa beras, ada tambahan yaitu berupa minyak, dan alhamdulillahnya lagi kita akan ada tambahan door prize. Ini untuk memicu supaya bisa hadir semuanya tiap tahun, insya Allah. Semoga door prize ini bisa kita adakan untuk tahun-tahun ke depan, amin ya rabbal alamin. Kemudian ucapan terima kasih yang disampaikan kepada seluruh pengurus berikut anggota yang telah menyempatkan hadir dalam acara rapat tahunan kita, ya, di mana pada tahun ini kita diberikan kesempatan bertemu lagi dengan tambahan nilai daripada kas kita, alhamdulillah. Kemudian nilai dari segi agamis, pertemuan kita disebut dengan silaturahim, di mana silaturahmi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran berupa diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengambil dari sebuah hadis Rasulullah SAW dari riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi
wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyusil rahimah. Siapa-siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki luas, kemudian dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah sering-sering menyambung tali silaturahim, tali silaturahmi. Dan alhamdulillah pertemuan ini juga termasuk ajang sambung silaturahmi tahunan kita, alhamdulillah. Kemudian terakhir, harapan tiang semoga kegiatan kita selain daripada pembagian-pembagian untuk kita pribadi dan juga untuk santunan-santunan orang tua jompo dan yatim tetap akan kita laksanakan untuk tahun-tahun depan insyaallah. Dan juga yang terpenting mengutip dari sebuah ayat ya tentang tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita jadikan, niatkan momen ini saling tolong menolong dalam kebaikan, saling memberikan rezeki, membagi rezeki ya untuk teman-teman, untuk orang-orang di sekitar kita, memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin demikian sedikit sambutan dari tiang, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua. Kemudian berikutnya adalah setelah ini baru kita selanjutnya acara keempat adalah laporan keuangan organisasi Tunas Muda. Nah, perlu saya informasikan, sampaikan kepada bapak-bapak dan para anggota sekalian, para pengurus bahwa organisasi Tunas Muda terus mengalami peningkatan, ya, terus mengalami peningkatan. Alhamdulillah pada tahun 2020 tahun 2023 yang lalu jumlah modal yang kita 23 itu 75 juta. Kemudian tahun 2024 kemarin jumlah modal yang kita putar ya, yang kita pinjamkan 84 juta. Nah, sekarang dari 84 juta itu kemudian ditambah dengan ada sisa santunan dengan santunan dana kematian yang meninggal pada tahun 2024 ini sebanyak 2 orang, ya, sebanyak 2 orang. Yang kita siapkan 3 orang senilai masing-masing 1.300.000. Jadi ada kita tersisa santunan sebanyak 1.300.000. Nah, sehingga kita jumlahkan dengan jumlah hasil yang tadi, sehingga jumlah dana modal tahun 2025 ini menjadi 106.204.000. Nah, alhamdulillah sudah mencapai 106.204.000 rupiah. Nah, kemudian tetapi belum bersihnya ini kita melakukan beberapa pengeluaran yang kemarin. Yang pertama, pembelian beras 4.800.000. Kemudian biaya rapat, dari rapat persiapan kita sampai sekarang 600.000. Kemudian pembelian minyak goreng. Nah, sekarang ini tambahannya seperti disampaikan Pak Ketua tadi. Pembelian minyak goreng seharga 995.000. Kemudian
pembelian apa tadi untuk biaya untuk santunan anak yatim kita naikkan. Tahun yang lalu kita berikan santunan sebanyak 1 juta. Sekarang ada kelihatan kita punya tambahan penghasilan lah istilahnya. Jadi kita tambah jadi 1.560.000. Nah. Kemudian pembelian door prize sebanyak 1 juta rupiah. Dan pembelian apa istilahnya untuk fotokopi, print out dan pembelian apa namanya kertas kadonya 55.000. Jadi jumlah pengeluaran untuk tahun 2024 ini adalah 9.010.000 rupiah. Sekali lagi 9.010.000 rupiah. Nah, kemudian jumlah modal dengan jasa yang tadi adalah 106.204.000 dikurangi dengan pengeluaran 9.010.000 rupiah, sehingga sampai saat ini kas yang ada di depan adalah 97 juta siwa 17 juta 194.000. Ini uangnya. Nah mungkin ini perlu divideokan sedikit biar kelihatan. Ini karena memang ini tidak ada, memang mungkin mohon maaf ya seperti dia sampaikan, tidak ada mungkin di tempat rapat yang lain itu doang mungkin tuh nara dengan rapat jauh kepeng secara langsung. Di mana-mana kita rapat selalu hanya bawa kertas catatan, oh ini ada di rekening atau ada di catatan. Nah, di mana? Nah, tapi alhamdulillah di organisasi Tunas Muda ini langsung dengan uangnya. Ya mungkin bisa dihitung. Mungkin untuk lebih meyakinkan. Diana? Yakin. Mungkin juga ada yang mau bertanya mungkin masalah pengeluaran dan masalah dana. Ya nanti ya. Oke, ya lanjut nanti. Nah, kemudian ya, jadi sampai sekarang di sini adalah 97.194.000 rupiah. Nanti ini kan tinggal kita kurangi dengan persiapan santunan untuk persiapan kematian. Itu sejumlah 3.900.000. Kita siapkan tetap 3 orang. Nah, mudah-mudahan sih seperti kemarin semakin banyak tidak terpakai santunan itu. Insya Allah mudah-mudahan kita akan lebih sejahtera, maksudnya bisa kita arahkan lagi ke tambahan. Jadi pokoknya insya Allah lah tentu terus bisa lebih sejahtera lah anggota. Dan sekarang ini betul-betul sudah zaman merdeka, kan? Nyugulan dek tua, Nah, lamun ngedaitan mau setiap tahun mau ke SHU mungkin mau ada beras, mau ada minyak, mau ada dan seterusnya. Nah, inilah kita patut kita syukuri. Nah, ini adalah tidak terlepas dari kekompakan kita semua. Kekompakan intinya pada persatuan dan kesatuan kita. Semoga organisasi Tunas Muda tetap eksis lah. Ya, mungkin karena banyak mungkin yang di luar sana, orang-orang di luar sana mungkin memprediksi organisasi Tunas Muda akan bubar. Nah, oleh karena itu marilah kita tingkatkan. Apa yang perlu ditanyakan nanti di session tanya jawab kita berikan kesempatan. Itu ya. Demikian laporan keuangan organisasi Tunas Muda yang bisa saya sampaikan. Kemudian jumlah anggota organisasi Tunas Muda sampai sekarang ini adalah 59 orang. Ya, dan 2 orang yang
masih non aktif lah kita katakan seperti itu karena berada di luar daerah. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan pada pada tahun-tahun yang sebelumnya, tahun yang lalu, peraturan organisasi Tunas Muda. Jadi bagi yang mendapatkan santunan, memperoleh santunan, yang meninggal di luar desa rumah maka tidak memperoleh santunan intinya. Jadi kalau yang meninggal di luar desa rumah sekali lagi tidak mendapatkan santunan kecuali korban dibawa ke desa rumah. Itu aturan kita yang selama ini, ya. Dan kemudian juga silakan disimak lah mungkin aturannya sedikit. Nah, saya mengulang kembali, yang mendapatkan anggota yang ditanggung oleh anggota sekarang ini adalah, sekali lagi saya ulangi, yang tahun kemarin sudah ini, yang di anggota menanggung dirinya sendiri, istrinya, anaknya, ibu, bapak, ibunya, bapaknya, bapak kandungnya maksudnya, ibu kandungnya, bapak kandungnya, dan ibu tiri ada kalanya mendapatkan bukan. Ibu kandung ada kalanya, maksudnya ibu kandung. Nah, ibu kandung ingat sekali lagi, ada kalanya arak atau nendek mau apabila ibu kandung kawin dengan orang lain. Artinya kan sudah bukan tanggungannya lagi kan? Yang punya tanggungan adalah suaminya. Nah, itu maksudnya. Nah, itu. Nah, malah ibu tiri yang dapat. Nah, karena dia kawin dengan ayah atau bapak kita. No. Ya, mungkin itu lebih. Kemudian sekarang anak Banjar sekarang setelah kita hitung kemarin, anak Banjar yang mau menjadi anggota sekarang harus mengeluarkan uang pangkat tahun 2025 ini sebesar 200.000. Karena apa dasarnya? Karena agar menyesuaikan, menghitung dengan kekayaan yang ada. 200.000 itu termasuk ya karena anak Banjar, karena sudah adalah anunya sebelumnya, sahamnya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau anggota baru yang bukan anak Banjar, itu nanti kita sesuaikan dia dengan jumlah modal saat ini. Contohnya sekarang nilai modal saat ini 106 juta, 97 juta, ditambah sama peralatan sekitar 5 juta, berarti sekitar 102 jutaan lah. Nanti itu kita bagi jumlah anggota yang sekarang. Itulah uang pangkal yang harus dia bayar oleh anggota baru yang mau masuk menjadi anggota organisasi Tunas Muda. Nah, kemudian lagi sekali tadi sudah disampaikan yang dapat tanggungan adalah ibu, bapak, papu, nenek mau. Nah, permasalahan duit andai kata. Dan sekarang saya lanjutkan sedikit yang tadi. Anak yang menjadi anggota, anak yang menjadi tanggungan dari organisasi Tunas Muda yang kawin, tidak lagi menjadi tanggungan organisasi. Artinya kan sugul kan? Nah, contohnya Pak Haji Dimin punya anak
Rizky Pratama Merari otomatis sugul jadi anggota dulu kan. Nah tapi dia termasuk anak Banjar contohnya. Nah dia anak Banjari salamun milu memalik dikenakan uang pangkal kalau tahun sekarang ini 200.000 rupiah tahun 2025 ini. Nah kemudian apabila anggota organisasi Tunas Muda meninggal dunia, maka keanggotaannya terhenti dan yang menjadi penggantinya adalah anaknya yang belum kawin, baik laki-laki maupun perempuan. Ada salah satu anggota, nah, contohnya Enal, Enal. Contoh lo Enal nih, misalnya bilinan, maka keanggotaannya diganti sama anaknya lain turun, ya. Nah terus berarti orang Anies saja sebut ya. Nah itu. Nah jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa jadi ada beberapa aturan saat Rubino saat rubah sekali aden saat tetap menguntungkan anggota lah, jangan sampai kita merugikan anggota lah. Seperti itu lamun salai aturan kan lamun bilinan anggota no sama dek nara anaknya sama dia berdua anak mama kan terus dia berdua anak mama. Misalnya orang bapaknya meninggal, bapak ini meninggalkan 2 orang anak tapi perempuan semua. Nah kalau dulu kita pakai aturan karena tidak ada yang mewakili dikembalikan modalnya, berhenti dia menjadi anggota. Kalau sekarang tetap yang menjadi pewarisnya adalah anaknya dan istrinya. Kalau istrinya kawin misalnya, nah, anaknya tetap sebagai pewaris, dia yang ikut menjadi anggota organisasi. Itulah. Nah ya, kita mama bawa jadi pewaris lah. Dekat beda sekali saja. Nah mungkin begitu tadi penjelasannya. Karena ini memang ya tetap kami diskusikan nanti, tetap berdiskusian ini bersama KC pengurus apabila ada hal-hal yang agak ribet lah misalnya, tetap kita diskusikan dulu. Ya apa tapi yang dia mau apa ndek, jadi ndek sembarangan. Karena adalah tanggung jawab kita sebagai pengurus. Pada dirasa ndek mau, lo berhak kan salah bisa masih jaringan. Ini yang dia ada KPM tuh. Nah jadi tetap kita pikirkan yang semua itu. Makanya kita selalu berembuk. Kemudian kalau ada yang hal-hal yang, nah nanti boleh ditanyakan nanti biar lebih jelas oleh anggota kaitannya dan hal-hal tersebut bisa ditanyakan nanti di tanya jawab. Kemudian saya lanjutkan, anak Banjar harusnya bukan lagi menjadi tanggungan organisasi kan, karena dia sudah kawin, maka dia boleh langsung menjadi anggota. Misalnya Merari Nerubin, atau misalnya mulai terapat nih bulan Januari Merari di Jemak, bulan Februari boleh dia langsung menjadi anggota dengan catatan, dengan syarat tadi
mendaftarkan diri dan mengeluarkan uang pangkal Rp200.000. Jika dalam 1 bulan dek daftaran diri maka apabila terjadi musibah terhadap dirinya dan keluarganya, maka dia tidak mendapatkan santunan. Karena apa? Sugul loh kan? Jadi dia mendapat santunan. Nah, kemudian tebean waktu sampai 1 tahun untuk mendaftarkan diri. Tebean waktu sampai taruhlah misal bulan Februari mereri ndek berdaftar. Tebean waktu sampai bulan Desember, mari sampai tahun berikutnya gimana? Sampai bulan Desember tebean waktu. Ndek baik berdaftar, maka dia tidak lagi terhitung anak banjar. Enggak hitung anak banjar. Lemunjak berdaftar baru jadi anggota baru dengan mengeluarkan uang pangkal sejumlah dengan perhitungan modal yang ada pada saat ini. Engkau hanya bayar satak dari ini. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada bapak-bapak, saudara-saudara, sak berdua anak yang betulan berdiri jemaah suliknya, lamun demele tetap masuk jelap masukkan daftarkan dengan uang pangkal 200.000. Nah, ada mun sampai setahun deh jemaah, engkau terhitung anak banjar. Jemaah malik jemaah sesuai dengan jumlah harta kekayaan pada saat tahun itu. Ya jadi mah 10 juta ya dengan bagi segitu bisa-bisa ya sampai 1,5 juta. Terus akan tayak setiap tahun masalahnya. Karena apa? Karena modal kita tetap berumpuk tiap tahun kan? Tetap bertambah modal kita setiap tahun. Itu mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sekaligus persiapan untuk program tahun 2025 mungkin soalnya lamun kena jadi itu kena merdeka di nara malik jat sebulan hanya tinggal terima hasil. Nah, misal maratan nih mau ke door prize, mau ke ya beras. Nah, modal itu tetap berumbuk. Nah, itu mungkin demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti pada sesi tanya jawab. Nah, sebelum kita tanya jawab, kita selingan dulu dengan door prize. Menang. Silakan kami mohon untuk mengambil jadi untuk yang pertama yang online door prize-nya ditama kan juga ambil 25 nomor terakhir itu untuk hadiah hiburan. Baik sekali. Lima orang. Kencang dulu, kencang. Kencang maju dulu. Kencang maju dulu. Yang kedua. Halo. Nomor 60. Kosong. Berikutnya nomor 59. Ada 59. Denara. Robek ini sekelit saya saat nomor 28. 28 silakan. Kurang diarah nih mau order nih. Arah mau 28. Oh, aduh. Ada udah. Kelis arah. Nomor 57. Tinggi nih balik pesona Denara. Nomor 57. Itu nomor pira kumanya.
Nomor 11. Nah, 11 kan diarah nih, arah nih. Nih, badak. Oke. Sambil makan. Ayo sambil makan. Ya, terima kasih. Sudah hadiah. Ya, 10. 10 nih. Berdiri. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua yang memberikan hadiah. Apa? Oh, jadi tanu lanjutan nih. Oh, wow. Ada sing asa arah ngelor ngono jadinan. Suapana sen. Akaya nih. Ya shooting ku nih kejadian ae. Aku masih penasaran. Sejak mau jaga. Nomor 31. 31. Nah, ya. Nomor 41. Kayaknya ini jauh nih. Nomor 51. Ya. 51. Baca sikit. Sekarang 51. Rizky Aida. Tabi. Dua apa? Ya, oke. Ya, oke. Sini mundur kamu. Bola berdagang nih. Bola berdagang. Terima kasih.
35. Oh, Rizky. Masya Allah. Saya nomor 12. Maju. Nomor Oke. nomor 9. Nomor 21. Nah, nomor 56. Tidak ada kosong. Nomor 24. 24. Sesuai urutannya. Nomor 24. Nah. Sudah, sudah. Nah, dia. Terima kasih. Nomor 26. Nomor 42. Pemenang ketiga nomor 14. Nomor 8. Nomor 55. Sangat ku jaga badan ku nih. Pokoknya kurang beruntung tadi itu. Nah, karena nomor 3. Iya. Bagian. Kocok balik. Reski ini. Nomor Batak. 29. Itu nih mau nih.
Berdua di sana pertama. Cek materi, di materi juga. Lalu biaya material iris 6.